Perkenalkan, nama saya Muradi Bila dengan NIM 1101020438. Perkenalkan, nama saya Khalil Zara Siswoyo, nomor induk mahasiswa 110112014111. Nama saya Muhammad Ilmanesi Rizky dengan NIM 11012044412. Satelit adalah suatu benda yang mengorbit benda lain dengan periode evolusi dan rotasi tertentu, seperti bulan yang mengelilingi bumi. Selanjutnya adalah jenis-jenis satelit. Pada dasarnya terbagi dua, yaitu satelit alami, yang contohnya seperti bulan. Kedua, satelit buatan. Satelit buatan merupakan satelit buatan manusia yang mengorbit suatu planet. Satelit buatan memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Satelit buatan terdiri dari dua tipe. Pertama, satelit aktif. Satelit yang dapat mengirimkan dan menerima kembali sinyal yang didapat ke bumi. Kedua, satelit pasif hanya berfungsi untuk menentukan sinyal yang didapat. Selanjutnya, ada beberapa contoh-contoh satelit buatan. Pertama, satelit navigasi. Memiliki fungsi untuk penerbangan dan pelayaran. Selanjutnya, satelit geologi yang berfungsi untuk pemetaan bumi dan mengetahui gravitasi bumi. Satelit komunikasi yang berfungsi untuk mengaktifkan alat komunikasi. Satelit meteorologi untuk menyelidiki lapisan atmosfer bumi yang bertujuan untuk meramalkan cuaca. Satelit penelitian yang berfungsi untuk menyelidiki tata surya secara lebih bebas tanpa pengaruh atmosfer. Dan yang terakhir, satelit militer yang berfungsi untuk kepentingan militer suatu negara. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang ditempatkan di luar angkasa dengan tujuan untuk telekomunikasi. Satelit komunikasi didesain untuk menerima sinyal dari stasiun pengirim di bumi dan mengirimkan ke stasiun penerima yang terletak dimanapun. Selanjutnya adalah arsitektur sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit adalah pertukaran informasi yang menggunakan satelit sebagai media transmisinya. Arsitektur sistem komunikasi satelit terdiri dua bagian penting, yaitu space segment. Space segment merupakan komponen yang berada di luar angkasa. Space segment berguna untuk mengontrol dan memantau satelit. Yang kedua adalah ground segment. Ground segment yaitu bagian yang berada di bumi. Ground segment merupakan komponen satelit yang berada di bumi. Kali ini saya akan membahas parameter terhadap komunikasi satelit. Pertama itu kelebihan dan kekurangan dari komunikasi satelit. Untuk kelebihannya sendiri yaitu cakupan yang luas, bandwidth yang besar, serta relasi buminya yang relatif cepat. Serta sifatnya hanya memiliki satu provider dan independen terhadap lokasi maupun terestrial. Tetapi tentu saja sistem ini memiliki kekurangan, seperti delay-nya cukup besar, jaringannya mudah terganggu oleh atmosfer, serta karena biayanya, maka komunikasi satelit ini hanya akan ekonomis dan menguntungkan jika pemakaiannya banyak. Berikutnya saya akan membahas parameter komunikasi satelit yaitu orbit, ketinggian orbit, periode orbit, dan delay. Yang pertama yaitu orbit. Apa itu orbit? Orbit adalah jalur lintasan dari satelit yang terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Pembagian ketinggian orbit berdasarkan ketinggian dari permukaan bumi, sehingga terdapat tiga pembagian yaitu low Earth orbit atau singkat menjadi LEO, lalu medium Earth orbit atau MEO, dan yang terakhir geostationary orbit atau GEO. Parameter berikutnya adalah periode orbit, yaitu untuk menentukan jenis komunikasi satelit dan juga konstelasi terhadap desain cakupan komunikasi satelit. Lalu terakhir ada delay, yaitu nilai dari waktu tunda pengiriman informasi dari sumber ke titik tujuan. Sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana pembagian ketinggian orbit, yaitu GEO, LEO, dan MEO. Pertama saya akan menjelaskan orbit geostationary equatorial orbit atau singkat sebagai GEO. Orbit GEO adalah orbit yang berada tepat di atas ekuator bumi atau sejajar dengan garis khatulistiwa, dengan orbit berupa lingkaran sempurna. Untuk ketinggiannya sendiri yaitu 36.000 km dari permukaan bumi. Orbit berikutnya itu MEO. Orbit ini berada di ketinggian 5.500 sampai dengan 3.600 km di atas permukaan bumi. Penggunaan dari orbit MEO ini adalah teleponi, paket data, dan positioning. Orbit terakhir yaitu orbit LEO atau low Earth orbit. Karakteristiknya itu orbit ini berada di ketinggian 200
sampai dengan 3.000 km dari permukaan bumi dengan kecepatan putar mencapai 27.000 km per jam. Untuk fungsinya sendiri, itu digunakan untuk satelit citra atau satelit cuaca. Karena jarak yang tidak terlalu jauh dan biayanya murah, satelit pada orbit Leo ini sudah sangat padat. Tercatat 8.000 satelit yang mengitari bumi saat ini berada di orbit Leo. Salam telekomunikasi. Saya akan membahas mengenai alokasi dan layanan komunikasi satelit. Alokasi spektrum frekuensi komunikasi satelit diatur oleh ITU. Tujuan alokasi spektrum ini adalah untuk menghindari adanya gangguan dari penggunaan yang sembarangan. Berdasarkan ITU, terdapat kelompok pita frekuensi untuk komunikasi satelit, yaitu yang pertama planned band, yang kedua unplanned band. Planned band adalah pita frekuensi untuk satelit yang telah diatur sedemikian rupa oleh ITU agar setiap negara mendapatkan jatah slot orbit. Kanal frekuensi transponder satelit dengan cakupan dibatasi pada wilayah teritorial negara tersebut. Untuk unplanned band adalah pita frekuensi untuk satelit yang tidak diatur oleh sedemikian rupa oleh ITU untuk setiap negaranya. Nah, jenis unplanned band ini yaitu yang pertama L-band, yaitu yang digunakan untuk layanan telepon bergerak berbasis satelit. Yang kedua S-band, yaitu yang digunakan untuk sistem radar dan penyiaran satelit. C-band, yaitu yang biasa digunakan untuk sistem komunikasi data dan penyiaran satelit. Kemudian X-band, yaitu umumnya digunakan untuk militer. Ku-band digunakan sebagai sistem komunikasi data dan penyiaran satelit. Ka-band digunakan sebagai sistem komunikasi data dan penyiaran satelit. Di Indonesia, pita frekuensi unplanned band yang sering digunakan adalah C-band. Fixed Satellite Service atau FSS merupakan layanan satelit yang diperuntukkan bagi komunikasi tetap. FSS menyediakan link untuk jaringan telepon dan jaringan internet untuk kemudian didistribusikan melalui jaringan kabel. Keunggulan dari FSS adalah yang pertama, tidak bergantung pada jarak. Yang kedua, dapat menyediakan layanan untuk cakupan semua wilayah. Contoh dari FSS adalah Direct to Home atau DTH, akses internet, video conference, satellite new gathering atau SNG, digital audio broadcasting atau DAB. Layanan kedua adalah BSS atau Broadcasting Satellite Service, merupakan layanan satelit yang diperuntukkan komunikasi broadcast. BSS diperuntukkan untuk broadcast langsung ke rumah-rumah. Contoh dari BSS adalah Direct Broadcast Satellite atau DBS. Nah, layanan ketiga dalam komunikasi satelit adalah MSS atau Mobile Satellite Service, merupakan layanan satelit yang diperuntukkan komunikasi bergerak. MSS melayani komunikasi bergerak di daratan, laut, maupun udara. Contoh dari MSS adalah satelit telepon. Perangkat dan aplikasi komunikasi satelit. Perangkat pengguna komunikasi satelit yaitu stasiun pengguna dan peralatan pengguna. Stasiun pengguna merupakan perangkat yang menerima sinyal dari satelit yang kemudian dihubungkan ke pengguna. Contoh dari stasiun pengguna adalah mobile station, mobile terminal, visa terminal, dan gateway. Sedangkan peralatan pengguna merupakan perangkat di mana pengguna langsung menerima sinyal dari satelit. Contoh dari peralatan pengguna adalah satelit TV dan satelit phone. Perangkat pengguna komunikasi satelit digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Aplikasi komunikasi satelit. Aplikasi komunikasi satelit yang dibahas adalah Digital Broadcasting Satellite. Digital Broadcasting Satellite merupakan aplikasi dari komunikasi satelit yang mengirimkan program acara langsung ke pelanggan. Arsitektur layanan ini sama seperti prinsip komunikasi satelit pada umumnya. Stasiun televisi akan dikumpulkan pada satu stasiun bumi dan akan dipancarkan melalui satelit. Nantinya, satelit akan mengirimkan sinyal ini langsung ke user.
Pada dasarnya, user akan memasang parabola kecil di rumahnya untuk menangkap sinyal ini. Nah, sistem DBS biasanya juga menggunakan spektrum frekuensi KU band. Keuntungan layanan ini adalah luasnya cakupan dan jangkauan broadcast. Dengan tampilan digital dan kecepatan relatif cepat, juga variasi kanal akan lebih banyak. Sedangkan salah satu kelemahannya adalah biayanya yang cukup mahal. Direct Audio Broadcasting adalah layanan pengiriman suara atau siaran radio yang bersifat digital yang banyak digunakan saat ini. Keuntungan dari DAB selain banyaknya stasiun radio yang bisa dinikmati, juga lebih sedikitnya gangguan yang terjadi karena komunikasi bersifat loss. Kelemahannya adalah kualitas sinyal tidak sebanyak dengan radio analog dan delaynya yang cukup besar. Very Small Aperture Terminal atau VSAT adalah antena berbentuk parabola yang digunakan pada stasiun bumi. VSAT selalu menghadap ke sebuah satelit geostasioner. Keuntungan dari layanan ini adalah luasnya yang cakupan yang hampir mencapai setengah bumi, serta pemasangan yang relatif lebih cepat. Kelemahannya, karena kecilnya antena penerima, layanan ini lebih rentan terhadap cuaca dan gangguan atmosfer, serta delaynya yang cukup tinggi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya mengenai perkembangan komunikasi satelit. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komunikasi satelit. Yang pertama ada High Altitude Platform Station atau disingkat dengan HAPS. HAPS ini adalah stasiun balon udara yang beroperasi di ketinggian 20-50 km di lapisan stratosfer. Kenapa memilih beroperasi di lapisan tersebut? Karena memiliki tingkat turbulensi yang sangat rendah, angin yang ringan, dan ketinggiannya berada di atas ketinggian pesawat komersial. Lalu ada beberapa kelebihan dari HAPS ini. Yang pertama, penempatannya mudah. Yang kedua, biaya operasionalnya rendah. Yang ketiga, delaynya rendah. Yang keempat, sudut elevasinya besar, dan kelima, cakupannya sangat luas. HAPS ini memiliki infrastrukturnya ada 3. Yang pertama balon, yang kedua airship, yang ketiga aeroplane. High throughput satelit atau disingkat dengan HTS. HTS ini adalah satelit yang memiliki throughput yang lebih tinggi ketimbang satelit tradisional yang dialokasikan di orbit. Kelebihan dari HTS ini ketimbang satelit tradisional, yang pertama memiliki blind spot yang sempit. Lalu yang kedua, memiliki akses layanan data yang sangat cepat hingga 100 GB per second. Lalu implementasi HTS ini dapat diterapkan pada transponder, yaitu K-band, K-band, dan C-band. Lalu HTS ini dapat digunakan sebagai black hole sistem komunikasi seluler yang sangat dibutuhkan untuk di daerah terluar dan khususnya daerah terpencil di Indonesia. Karena BTS yang di sana tidak dapat terhubung ke core network karena tidak ada jaringan fiber optik
dan radio terestrial. Dan HTS ini juga dapat membantu pemerintah dalam layanan seluler. Segitu yang dapat saya sampaikan pada video ini tentang perkembangan komunikasi satelit. Sekian dari kami mengenai pembahasan materi komunikasi satelit. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.